rasanya seperti ini dan lain-lain. Baik, sekarang pertanyaan pertama, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Judulnya adalah Allah mencintai orang-orang bertawakal ya. Nah, kita buka surat 3 ayat 159, silakan. Kenapa Allah nanti mencintai orang-orang bertawakal? Nah, nanti kita kupas gitu. Surat Ali Imran ayat 159. Silakan. Baik, Kak. Surat 3 Al Imran ayat 159. Ambil poin bawahnya aja, Pak. Baik. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Baik, di sini apa sih? Kok sampai Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal? Dan mungkin jarang juga ya pembahasan tentang Allah mencintai orang-orang bertawakal. Tapi di sini Allah berjanji kepada kita semua, kalau Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, Allah mencintai. Berarti kan ini sesuatu yang penting menurut saya. Ya, tinggal nanti kita bagaimana memahami tawakal itu apa, lalu kita jalani, lalu kita rasakan. Benar nggak sih kalau saya benar-benar bertawakal kepada Allah, nanti Allah mencintai saya? Kan begitu aja. Dan cirinya orang yang dicintai Allah pasti munculnya ketenangan, keyakinan, ya. Lalu kebahagiaan akan muncul. Jadi pentingnya kita bertawakal kepada Allah, satu, Allah berjanji akan mencintai kita, ya. Dan pertanyaan kedua, apa yang lebih penting selain kita dicintai oleh Allah? Jelas ya, baik ya. Baik, sekarang, Ya, kenapa Allah mencintai orang bertawakal? Dan kenapa juga manusia itu harus bertawakal kepada Allah? Lalu satu lagi poinnya, 16 ayat 99. Silahkan, Pak. Surat 16 ayat 99. Kenapa Allah mencintai orang-orang bertawakal kepada-Nya? baik, Kak. Surat 16 ayat 99. Ya, Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. baik. Jadi ini jaminan dari Allah. Yang kedua, ya, setan tidak akan berpengaruh, ya, kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Ini masih gambarannya ya. Baik, yang terakhir meskipun banyak ayat-ayat tentang tawakal, tapi saya ambil 3 saja. Surat 65 ayat 3, silakan. Surat 65 ayat 3. Setan tidak berpengaruh Surat kepada orang yang terakhir. 65 At-Talaq ayat 3. Ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Baik, jadi ada beberapa poin yang harus Bapak Ibu sadari. Satu, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, surat Al-Imran 159. Yang kedua, setan tidak bisa menggoda orang-orang beriman dan orang bertawakal kepada Allah. Surat 16 ayat 99. Dan yang terakhir meskipun masih banyak, tapi saya ambil satu ini aja. Surat 65 ayat 3, ternyata Allah akan mencukupkan semua keperluan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, jadi dari poin-poin ini, harusnya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk mulai bertawakal kepada Allah di dalam menjalani kehidupan. Betul ya, Pak ya? Nah, Betul, Pak. sekarang mari kita sekarang belajar sebenarnya tawakal itu seperti apa, implementasinya seperti apa, atau caranya bagaimana. Ya, supaya apa? Supaya ayat-ayat yang tadi disampaikan itu terbukti. Supaya apa terbukti? Agar kita semakin yakin, ya, ketika kita menjalani suatu proses kehidupan atau proses ujian yang Bapak Ibu hadapi selama ini. Nanti Pak Eko di-unmute lagi ya. Baik. Jadi intinya, ayo sama-sama Bapak Ibu kita akan mulai membahas itu. Silakan Pak Eko. Menurut Pak Eko selama ini, atau Bapak Ibu silahkan kalau misalnya memang mau diskusi, kira-kira selama ini yang namanya tawakal itu apa? Silakan Pak Eko di-unmute lagi. Baik. Secara umum tawakal itu apa sih? Atau misalnya Bapak Ibu bisa ikut jawab juga silahkan. Biar nanti ada diskusinya, lalu kita kupas, kita bahas, lalu kita praktekkan. Sebenarnya menurut Bapak Ibu semua, Allah menyuruh kita bertawakal. Bertawakal itu apa sih? Ya, atau saya kasih gambaran, bertawakal itu apa? Bertawakal itu kan diawali dari niat ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, ini secara gambaran umumnya. Lalu hasilnya,
kita berserah diri kepada Allah terhadap apapun. Jadi tawakal itu diawali dari ikhtiar maksimal. Setelah kita berikhtiar maksimal, lalu kita sadar betul bahwa hasil ikhtiar apapun yang kita lakukan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. 1 ayat pendukungnya 42 ayat 10. Silakan Pak. Surat 42 ayat 10. Mana ini Pak Ekonya? Dibuka Pak ininya Pak. Oh, Surat nggak apa-apa, surat 42 ayat 10. Silakan. Dibuka Pak ya. Iya, iya. Baik. Surat 42 surah ayat 10. Ya. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Baik, yang satu. memiliki sifat-sifat demikian. Baik, datanya adalah urusan hasil yang selama ini kadang-kadang kita khawatirkan, ya, kita takutkan sesuai tidak sesuai. Ternyata Bapak Ibu mau takut mau tidak, urusan segala hasil apapun yang namanya keputusan itu tetap Allah yang menentukan, ya. Jadi yang pertama, bahwa hasil apapun itu Allah yang menentukan. Lalu pendukung ayat yang keduanya Pak, surat 28 ayat 88. 28 Al-Qasas ayat 88. Silakan. Baik. Surat 28 Al-Qasas ayat terakhir 88. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Baik, jadi yang kedua ternyata semua keputusan menjadi wewenang Allah. Ini maksudnya apa ya Pak Eko? Segala keputusan menjadi wewenang Allah itu apa? Apapun yang terjadi, hanya Allah lah yang menentukan hasilnya atau apapun yang kita inginkan. Jadi urusan hasil, ya, apapun nanti mau sesuai tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu menjadi wewenang Allah. Tadi di surat 42 ayat 10 pun dibilang apapun yang Bapak Ibu perselisihkan, yang sekarang Bapak Ibu ributkan pun, tetap ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Manusia cuma berencana, hanya berikhtiar, tapi semua keputusan itu kembali kepada Allah. Jadi pertanyaan saya ya kepada Pak Eko mewakili semua ya. Jadi Ya, Pak Eko tuh tahu nggak hasil itu urusan Allah? Setelah ini tahu, Tat. Oke, nggak apa-apa. Kan mewakili yang lain ya, anggap Pak Eko orang baru ya. Jadi harusnya kan Bapak Ibu tahu ya bahwa hasil apapun adalah urusan Allah. Tugas kita hanya berikhtiar, berdoa, ya, semaksimal mungkin silahkan mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Tapi segala keputusan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan pun tetap kembali kepada keputusan Allah. Berarti di sini ada dua hal yang harus Bapak Ibu garis bawahi ya, atau kuadran lah. Satu, pertama garis yang harus kita garis bawahi, ternyata tugas maksimal kita tuh hanya berikhtiar, Pak. Secara maksimal. Misalnya kayak sekarang, Bapak Ibu dengan kondisi ada yang umroh, ada yang kita persiapan haji, ya tugas kita cuma maksimal saja di situ. Nah, tapi yang kedua, nanti hasil apapun yang nanti terjadi, keputusan apapun nanti di lapangan, itu kembali kepada keputusan Allah. Kalau memang Bapak Ibu ingin dicintai Allah ya, ini kan namanya tawakal. Jadi tawakal itu membagi dua hal. Manusia itu harus sadar mana hak, mana kewajiban dia. Kewajiban dia adalah berikhtiar semaksimal mungkin terhadap apapun yang dia inginkan. Hak kita sebagai yang sudah berikhtiar adalah mendapat hasil keputusan apapun. Nanti yang Allah putuskan. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, keputusan Allah itu pasti baik nggak Pak Eko? Ya, saya ulang. Ya, Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, keputusan Allah itu pasti baik nggak Pak Eko? Mewakili yang lain? Kira-kira, tapi baiknya jawabnya benar-benar baik dulu ya, jangan langsung oh baik. Nanti kalau baik ya sudah, nanti saya mau kunci soalnya. Kira-kira menurut Pak Eko keputusan Allah itu pasti baik nggak Pak? Pasti baik, Ustaz. Pasti Benar baik. ya? Misalnya
Pasti baik ya? Baik. Pertanyaan saya, kalau memang pasti baik, kenapa ada manusia yang masih kecewa? Nah, mulai ini sekarang. Halo? Ya, Tat. Kan manusia manusia itu kecewa tuh kalau keputusannya sesuai atau tidak sesuai, Pak. Bu. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, Tat. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya kecewa, betul? Betul, Tat. Kalau sesuai dengan keinginannya, Tidak kecewa. lah terus tawakalnya di mana? Tawakalnya belum belajar sama Ustadz Oke, Tat. Bukan. Enggak, artinya kan kita tetap jalani. Tahu Bapak Ibu mau kecewa mau tidak. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, bisa berubah nggak? Kalau sudah memutuskan, Pak. Tidak bisa berubah. Loh kita tahu tidak akan bisa berubah. Lalu kita tetap kecewa. Loh kan Ustadz kecewa wajarnya silakan kecewa wajar. Tapi kalau misalnya terlalu dalam kekecewaan, itu yang salah. Karena mau kecewa mau menerima pun keputusan Allah tidak bisa berubah. Kan begitu kan? Betul. Tapi Allah sudah bilang kepada kita sebelum Allah memutuskan. Apa yang Allah bilang? Surat 50 ayat 29. Silakan. Jadi harusnya kalau memang Bapak Ibu paham ini ya tinggal mengevaluasi aja apakah selama ini ketika ada keputusan yang tidak sesuai kita kecewa loh. Ini kita mah kecewa. Padahal menurut ayat-ayat Allah misalnya aturannya begini kan ini harus nyambung misalnya. Silakan. Surat Baik. 50 ayat 29. Jadi Allah itu Surat, sudah membimbing kita. Silakan. surat 50 ayat 29. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Satu, Allah sudah kasih bocoran. Tadi dalam tawakal itu satu, tugas manusianya ikhtiar maksimal. Yang kedua, hak Allah untuk menentukan hasil apapun. Yang ketiga, Allah menjelaskan. Meskipun nanti hasilnya mau sesuai tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetap niat Allah memutuskan itu dalam rangka tidak menzolimi kita. Kan begitu harusnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memahami, ingin mengenal Allah dengan baik, sudahlah. Apapun nanti keputusan yang terjadi, apalagi kita mau ibadah ya, ibadah aja ya. Apapun nanti keputusan yang terjadi, yang penting kita ikhtiar, ya. Misalnya kayak Bapak Ibu kemarin, misalnya kita silahkan mau diskusi, mau debat silahkan. Tapi Bapak Ibu harus sadar, nanti apapun yang Allah putuskan, yang kita perselisihkan, tetap keputusannya kembali kepada Allah. Sehingga goalnya apa? Goalnya itu dicintai Allah, bukan goalnya sesuai atau tidak sesuai gitu loh Pak. Karena di sini masalahnya. Betul. Satu lagi supaya Bapak Ibu semakin yakin ya bahwa keputusan apapun yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Surat Al-Baqarah 216 Pak. Ini sering kalau ayat ini sering Bapak Ibu dengar. Baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 216. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus, Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. jadi kan di sini udah ada 3 rambu kan Pak. Satu, ya Allah sudah ngasih suatu SOP yang jelas bahwa manusia itu ikhtiar maksimal dia ya hanya sekedar berdoa, menjalani dan berusaha. Ikhtiar maksimalnya adalah melakukan kegiatan apapun, misalnya sakit tetap ke dokter, betul ya, utang berusaha untuk dilunasi, keinginan berusaha untuk diwujudkan, silakan. Itu garisnya ikhtiar maksimal manusia di situ. Ya. Lalu garis yang kedua, Allah sudah mengatakan bahwa segala keputusan adalah wewenang Allah. Berarti Bapak Ibu mau kecewa mau tidak, kalau Allah sudah memutuskan itu tetap wewenang Allah gitu loh. Jadi ada garis ikhtiar maksimal yang pertama, yang kedua ada garis wewenang Allah, yang terakhir Allah menegaskan segala keputusan yang Allah putuskan insya Allah tetap yang terbaik, ya tidak akan menzolimi hambanya, dan bahkan yang menurut kita sesuai itu baik pun belum tentu menurut Allah baik. Berarti kan sebenarnya Pak Eko, sebelum Allah menguji kita ya dengan sesuatu hal atau ujian yang kita hadapi, Allah kan sudah ngasih gambaran dulu atau kunci jawaban dulu kan. Betul, Nanti Tat. kamu akan berikhtiar,
Nanti yang kedua Allah akan memutuskan. Yang ketiga Allah sudah bilang keputusan yang nanti Allah putuskan tetap yang terbaik. Nah pertanyaan saya nih, kalau manusia sudah mengikuti SOP atau aturan di dalam Al-Quran gini, ada nggak harusnya manusia yang khawatir atau kecewa terhadap apapun yang Allah putuskan? Harusnya. Harusnya tidak ada Nah, orang kecewa. oke, berarti kalau misalnya sekarang masih ada yang kecewa, menurut surat Toha, surat 20 tadi, 123, 124, berarti dia itu mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya sendiri. Nah, makanya fungsinya Al-Quran itu adalah mengontrol hawa nafsu kita yang selama ini mungkin kita sadar atau tidak sadar, seakan-akan ini kita benar loh. Betul. Tapi semua itu Bapak Ibu harus sadar bahwa tetap keputusan apapun nanti yang Allah putuskan, itu adalah Allah yang menentukan. Nah, saya takutnya selama ini orang itu menjalani hidupnya tapi tidak sadar bahwa ujung-ujungnya semua keputusan itu kembali kepada Allah. Nah, masalahnya ada yang cepat sadar, ada yang nggak sadar-sadar. Kan itu yang terjadi masalahnya. Apa? Ketika orang itu tidak sadar, akhirnya kecewa, emosi, marah. Padahal mau kecewa atau marah pun, kalau Allah sudah memutuskan, tetap tidak akan bisa berubah. Gitu loh. Nah, karena sudah tahu keputusan Allah tidak bisa berubah, yang pertama apa ya? Bertawakal dulu kepada Allah. Setelah itu mau misalnya memperbaiki, mengevaluasi, silahkan. Tapi kata kunci yang pertama, ketika keputusan Allah itu sudah diputuskan, Bapak Ibu bertawakal dulu. Berserah diri terhadap hasil apapun yang Bapak Ibu lakukan. Yang penting, Bapak Ibu sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Kan itu harusnya. Makanya Nabi Yakub mencontohkan di surat 12 ayat 67 tentang tawakal. Silahkan Pak. Ini implementasinya ya. Surat 12, surat Yusuf ayat 67. Apa Surat yang Nabi Yakub 12 sampaikan? Yusuf ayat 67. Silakan. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun Terus? demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Baik, silakan Bapak Ibu buat strategi, buat perencanaan silakan. Dan itu memang wajib sebagai salah satu ikhtiar maksimal kita. Ya. Jadi misalnya sakit ya pergi ke dokter. Cari dokter terbaik silahkan. Ikhtiar bagaimana strategi penjualan marketing silahkan saja. Semua memang Bapak Ibu tugasnya memang seikhtiar maksimal mungkin. Tapi di sini kita diajari sebelum nanti Bapak Ibu melakukan itu, di situ ada kata kuncinya apa Pak? Nabi Yakub bertawakal itu sekali lagi coba Pak diulang Pak. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Nah, Namun ya, demikian, buat strategi nggak ini Pak? betul. Namun demikian, setelah Bapak buat perencanaan, planning, rencana silahkan. Di sini ada poin pentingnya supaya Bapak Ibu cepat bertawakal kepada Allah. Terus, namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. kalau nanti Allah menakdirkan sesuatu berbeda dengan yang kita rencanakan, berbeda dengan yang kita inginkan, kan begitu ya? Kan Nabi Betul, Yakub tuh dari awal udah nyegat ini kan, Pak? betul. Ya? Nah, terus apa ketika misalnya nanti takdir Allah tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Kecewa atau apa? Coba. Terus? Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Nah, Nabi Yakub sadar, loh kalau misalnya nanti nggak sesuai, ya nggak apa-apa. Itu kan sesuai ranah Allah saja. Yang penting kita sudah ikhtiar maksimal, kan begitu. Dan lagian pertanyaan, oh, kita tuh bisa maksa Allah nggak sih untuk mewujudkan apa yang kita inginkan? Nggak bisa, Dad. Nggak bisa, posisi kita hamba bukan Tuhan kan? Betul. Logikanya kan nggak mungkin pembantu maksa majikannya untuk misalnya mewujudkan apa yang diinginkan. Yang ada majikannya memaksakan pembantunya, kan begitu aja. Betul. Nah, jadi intinya tawakal ini adalah kesadaran Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan bahwa Bapak Ibu harus benar-benar sadar keputusan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu tuh adalah urusan Allah.
Kalau nggak sesuai loh, meskipun nggak sesuai, kalau Allah sudah putuskan, memang kita bisa apa? Makanya tadi ada tiga ranah kan, satu ranah ikhtiar maksimal kita sebagai manusia, dua ranah keputusan Allah, yang ketiga adalah Allah menjelaskan putusan Allah, satu tidak mungkin menzolimi hambanya, 50 ayat 29. Yang kedua, keputusan Allah baik meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan, Al-Baqarah 216. Jadi kesimpulannya apa? Bapak Ibu tuh sudah saatnya mengimplementasikan antara ayat-ayat Al-Quran yang selama ini Bapak Ibu baca, Bapak Ibu pelajari, dengan praktek kehidupan Mas yang sekarang Bapak Ibu jalani. Supaya apa? Supaya benar-benar merasakan, oh iya ya, ternyata kalau saya mengikuti Al-Quran itu ternyata misalnya hati saya tenang, tidak gelisah, tidak khawatir, tidak emosi, kan itu harusnya yang terjadi. Jadi ketawakalan ini mempunyai peranan penting saat Bapak Ibu menjalani ikhtiar gitu. Berarti kesimpulannya apa Pak? Kita ikhtiar itu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan atau untuk bertawakal kepada Allah kalau begitu Pak. Untuk bertawakal kepada Allah. Nah, ketika kita bertawakal kepada Allah, bonusnya dua. Satu, Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di surat 3 ayat 159 tadi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di dalam ikhtiar tidak ada ketawakalan di situ, ya buat apa? Kalau hanya sekedar ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Loh, tapi kan Ustaz punya keinginan. Loh betul, tapi Allah juga punya keinginan. Dan kita semua percaya di grup ini bahwa keinginan Allah itu pasti yang terbaik. Dan ini bukan teori. Dan Allah akan menguji orang-orang dengan misalnya anggaplah kadang-kadang keputusan nanti yang Allah putuskan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita kecewa karena tidak sesuai dengan keputusan kita, atau kita tetap yakin bahwa ini keputusan Allah yang terbaik? Kalau memang yakin keputusan Allah yang terbaik, insya Allah Allah pun tahu apa yang terbaik untuk kita. Gitu loh Pak. Jadi Ya, Tat. logikanya, saya mau nanya ya kalau begitu. Berarti kalau kita selama ini hidup bertawakal kepada Allah, ada nggak Pak orang kecewa? Harusnya nggak ada yang kecewa, Tat. Ada. Ada Nggak nggak orang ada. khawatir dalam menjalani hidup? Tidak Tidak ada. ada. Loh, tapi kan Ustadz manusiawi. Iya manusiawi. Cuman mau dipertahankan sampai kapan? Dapat keputusan kecewa. Dapat keputusan kecewa. Padahal secara teorinya Bapak Ibu tahu bahwa keputusan Allah satu yang terbaik tidak bisa dirubah dan tidak ada niat untuk menzolimi kita. Kan banyak orang kecewa itu karena tidak mengerti apa hikmah di balik kejadian itu kan yang tadi Bapak Ibu cat itu. Betul. Kenapa dia tidak mengerti hikmah di balik itu? Karena dari awal memang niatnya sudah salah. Jadi kita berikhtiar itu untuk semakin menjadi bertawakal kepada Allah. Bukan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Loh, tapi boleh, boleh. Makanya Allah nyuruh doa juga silahkan gitu loh. Cuman ketika kita kecewa terhadap keputusan Allah, itu yang salah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi inti di dalam ikhtiar itu bukan keputusannya sesuai tidak sesuai. Inti dari ikhtiar itu adalah saat Allah memberikan keputusan, Bapak Ibu tuh bertawakal atau tidak? Bisa menerima nggak bahwa itu adalah keputusan Allah? Dan kalau Bapak Ibu mau kecewa mau tidak pun, kan keputusan Allah tetap tidak bisa dirubah kan tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan di surat 50 ayat 29. Tapi di situ ada koma, Allah tidak akan menzolimi hambanya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Atau ginilah, biar tidak terlalu teori. Pak Eko pernah dapat nggak suatu kejadian, ya, yang tadinya Pak Eko misalnya inginnya A, ternyata Allah putuskan B. Awalnya kita kecewa, tapi setelah kita, ya udahlah ya Allah, mungkin ini keputusan yang terbaik, Pak Eko menerima B. Tiba-tiba akhirnya setelah berjalan, iya ya, ternyata kalau saya tadi milih A mungkin celaka. Nah, ternyata kalau B itu ternyata selamat. Pernah nggak merasakan itu? Pernah, Tat. Dan saya yakin yang hadir di grup ini pernah. Nah, itu tuh maksudnya jadikan ibroh, pelajaran. Iya ya, kalau yang penting kan saya sudah ikhtiar maksimal. Masalah nanti mau terwujud tidak terwujud, itu kita serahkan kepada Allah. Nah, itu namanya bertawakal. Jadi kalau di surat 12 ayat 67 tadi Pak Eko, tentang Nabi Ya, Yakub. Tat. Berarti Nabi Yakub tuh sebenarnya berserah dirinya tuh di awal atau di akhir kalau di situ ceritanya. Di Coba Nabi dibaca Yakub lagi. Dibaca lagi coba biar Bapak Ibu paham. Silakan. 12 ayat Ayat 67. 67. Nah, coba kita lihat itu Nabi Yakub tuh berserah dirinya di awal atau di akhir coba.
Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Ini tuh sudah terjadi belum, Pak? Namun demikian, belum. Belum. Ini kan masih ada rencana ya, planning ya. Terus, Ya, nah ini penting ya. Terus, namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah." nah tapi Nabi Yakub berserah dirinya di awal atau di akhir di sini? Di awal, Tat. Di awal kan? Pokoknya Betul. kita ikhtiar maksimal, berobat silahkan, ya, berdiskusi silahkan, mengejar sesuatu impian silahkan. Tapi dari awal hatinya kita sadar, tapi kalau tidak terwujud nanti, kalau tidak sesuai apa yang kita inginkan, berarti memang ini sudah menjadi keputusan Allah. Kan begitu kan Pak namanya Pak? Betul, Tat. Nah makanya poinnya terus setelah itu, namun aku tidak bisa membebaskan diri dari takdir Allah terus. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Nah sadar kan orang bertawakal itu sadar kan bahwa semua keputusan itu hanyalah bagi Allah kan? Betul, Tat. Terus, Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. nah jadi pertanyaan saya, kenapa orang bertawakal itu dicintai oleh Allah kalau begitu? Harusnya bisa disimpulkan dari sini. Karena Karena, menerima keinginan nah, Allah, Tat. karena orang bertawakal itu menghormati apapun yang Allah putuskan. Berarti mengikuti hawa nafsu atau mengikuti petunjuk Allah, Pak? Mengikuti petunjuk Allah, Tat. Itu maksudnya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah belum punya sikap seperti itu? Silakan berikhtiar, tapi ketika nanti misalnya ikhtiar yang kita lakukan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, selama ini itu kita tuh kecewanya lama atau secepatnya sadar gitu. Kalau kecewa wajar ya, setiap orang pasti keputusan kalau tidak sesuai itu kecewa pasti ada. Cuman seberapa lama Bapak Ibu mau menyadari bahwa itu sudah menjadi keputusan Allah. Nah ini yang harus kita perbaiki Pak. Jadi bukan hasil keputusannya nanti sesuai tidak sesuai, tapi sikap kita di dalam menerima keputusan itu. Apakah kita ikhlas ridho terhadap apapun yang Allah putuskan, atau tetap tidak akan menerima. Nah setelah menerima keputusan itu dengan bertawakal, silakan evaluasi, ikhtiar lagi gitu loh. Bukan artinya diam ya, bukan artinya pasrah. Misalnya gini lah, si Fulan sakit, Pak. Terus dia Ya, pergi ke dokter. Niatnya tuh untuk bertawakal atau supaya sembuh biasanya. harusnya bertawakal, Tat. Harusnya bertawakal kan. Misalnya, Iya, ketika misalnya udah ke dokter A, udah berobat, seminggu kemudian tetap belum sembuh. Harusnya dia menerima atau tidak kalau niatnya awalnya bertawakal. menerima, Tat. Menerima dulu. Terus setelah itu Betul. cari dokter lain, silakan. Tapi dengan kondisi bahwa oh iya ya, berarti saya ke dokter, saya berobat itu hanya sebagai sarana saya untuk berlatih bertawakal kepada Allah gitu loh. Nah kan kalau begitu nggak ada rasa putus asa. Karena tujuan akhir itu bukan apa yang diinginkan. Tujuan akhir itu adalah selalu menghormati apapun yang Allah putuskan. Makanya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Kenapa? Karena orang bertawakal itu benar-benar menghormati apapun yang Allah putuskan. Ya gampangnya gini lah, Bapak seorang direktur perusahaan. Kira-kira ketika Bapak Ibu memutuskan, terus ada karyawan protes, Bapak senang atau enggak? Itu aja Pak. Nggak seneng, Tat. Nah sama sekarang. Bapak Ibu merasa sudah ikhtiar ke sana ke sini, sudah melakukan A, B, C. Tapi misalnya hasilnya ternyata belum sesuai yang diinginkan. Logikanya kecewa atau enggak Pak? Logikanya kecewa, Tat. Nah terus ketawakalannya di mana? Gitu loh. Jadi intinya Al-Quran ya dan jiwa atau sikap kita selama ini itu harus menyesuaikan dengan apapun yang Allah inginkan. Al-Quran itu pasti benar. Tapi keinginan kita, pikiran kita belum tentu benar gitu loh. Karena kita tahu keinginan dan pikiran kita belum tentu benar, makanya kita disuruh mengikuti Al-Quran. Kan begitu kan? Nah, Betul, Tat. hadiah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Nah, ini penting ya. Ketika benar-benar nanti Bapak Ibu praktekkan. Hadiah bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Itu hadiahnya apa? Ternyata di surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Kalau Bapak Ibu benar-benar nanti, oh ya udahlah. Pokoknya saya sudah ikhtiar maksimal, sudah berusaha, misalnya keputusan yang tidak sesuai, saya serahkan kepada Allah. Terus ikhtiar lagi. Gitu loh. Hadiah orang yang mengikuti Al-Quran, minimal hatinya dibuat apa sama Allah. Baik. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian
jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi salah satu hadiah yang diturunkan Allah kalau Bapak Ibu bertawakal kepada Allah, yaitu ketenangan di dalam hati kan Pak. Meskipun tidak Betul, sesuai Tat. dengan apa yang kita inginkan. Ini kan ciri dan ini nggak bisa dibohongi. Saya mau nanya ya, orang tenang sama orang khawatir, meskipun dia menutupi, akan kelihatan nggak Pak? Kelihatan, Tat. Kelihatan. Dan itu Bapak Ibu tidak akan bisa membohongi itu. Jadi ayo Bapak Ibu, dengan hidup yang singkat ini, ya, cuman satu kali kita hidup tidak bisa diulang, maka ayo. Kan Bapak Ibu juga hidup cari ketenangan kan? Banyak uang pun kalau misalnya tidak tenang buat apa? Jadi kalau Pak Eko disuruh milih, lebih baik banyak uang tidak tenang atau tidak punya uang tapi tenang. Jangan banyak uang tenang, itu nggak usah Banyak milih. uang tapi tenang, Tat. Prinsipnya, ternyata dalam tawakal ini adalah sikap kita di dalam menjalani kehidupan kita. Baik, ngerti ya secara teorinya ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita mulai praktek berlatih. Gimana sih supaya tawakal ini menjadi sikap hidup atau kebiasaan kita saat kita menjalani ikhtiar. Kan begitu kan? Bagaimana caranya agar kita mulai bisa bertawakal kepada Allah dengan kejadian atau permasalahan hidup yang selama ini kita hadapi. Kan begitu aja harusnya. Kan setelah teori ada, berarti kan Bapak Ibu harus melakukan praktek kan latihan kan? Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dari ilmu yang dipelajari itu bisa merasakan. Coba gimana sih caranya kita berlatih supaya kita bertawakal kepada Allah. Nah, coba mungkin Bapak Ibu atau misalnya Pak Eko aja mewakili. Kira-kira gimana sih cara latihan kita bertawakal kepada Allah, Pak Eko? Misalnya, ada yang sudah menyengaja latihan untuk bertawakal kepada Allah? Nah ini Menyengaja belum sih, Tat. Tapi menyengaja kalau latihan bertawakal. iya, jadi biasanya Nah, latihannya itu bukan seperti Nabi Yakub di awal, tapi di belakang sih, Tat. oh berserah dirinya malah di akhir ya. Malah di akhir, Tat. Nah, kalau berserah diri di akhir malah ribet nanti, malah kecewanya terus menerus. Jadi yang Betul, namanya Tat. berserah diri itu yang benar di awal. Jadi ikhtiar itu sambil menyadari bahwa oh nanti keputusan apapun itu terserah kepada Allah. Tapi target strategis silahkan kita lakukan gitu loh. Baik, latihannya bagaimana sih caranya supaya kita benar-benar bisa merasakan bertawakal kepada Allah. Coba dibuka dulu tadi di surat 65 ayat 3-nya Pak, biar kita latihan. Silakan. Nanti Bapak Ibu kalau dalam suatu situasi itu Bapak Ibu langsung ingat ini ya, praktek latihan bertawakal ya. Silakan dibuka dulu surat Baik. 65 ayat 3 tadi. Surat 65 At-Talaq ayat 3. Mm-mm. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hmm. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Barang siapa niscaya niscaya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Oke, jadi ini janji Allah apa Pak kepada orang yang bertawakal? Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Tat. Oke, misalnya kasusnya gini. Bapak seorang pengusaha, si Fulan seorang pengusaha. Besok harus bayar gajian karyawan. Ya, sekarang dia nggak punya uang. Misalnya, belum ada lah untuk bayar besok gak bayar gaji karyawan. Kira-kira sikap secara umum kan pasti mencari ya, Pak Eko ya, Betul, Tat. kemana, Betul. terus ikhtiar bagaimana. Itu wajib, silahkan. Karena itu salah satu ikhtiar maksimal dalam bertawakal. Tapi sikap yang kedua ini penting. Hatinya, nih ingat ya, hatinya benar-benar diawali saat mau ikhtiar itu, ya Allah, saya hanya ingin bertawakal kepadamu. Pokoknya saya ikhtiar maksimal, masalah keputusan nanti besok, engkau mencukupi atau tidak, saya berserah diri kepadamu. Logikanya harusnya kalau kita dari awal sudah begitu, kekhawatirannya kira-kira tinggi atau rendah. Rendah. Tat. Nah itu maksud saya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam situasi-situasi tertentu, kalau misalnya Bapak Ibu belum memegang sesuatu nih, besok harus bayar gaji karyawan, tapi Bapak Ibu misalnya sekarang belum punya, sudah tetap ikhtiar, tapi niat dari awal diluruskan dulu. Ya Allah, saya ingin bertawakal kepada. Saya nggak tahu besok itu karyawan saya bisa gajian atau tidak, karena saya nggak pegang uang. Misalnya. Tapi saya yakin ya Allah, karena janjimu ketika kami bertawakal kepadamu, maka Allah akan mencukupkan keperluan orang yang bertawakal. Nah di sini namanya iman.
di dalam Bapak Ibu bertawakal kepada apapun yang Allah janjikan. Gitu loh Pak. Iya, Tat. Jelasin ya Pak. Atau biasanya Jelas. kalau besok mau bayar gajian terus Bapak nggak Ibu nggak punya uang tuh biasanya menjadi pusing, bingung, khawatir atau bertawakal biasanya. Bingung, pusing, Tat. Nah itu kan juga tidak membantu kan Pak. Nah jadi Betul. latihannya Bapak Ibu jangan kaget ya. Mungkin nanti Allah akan membuat sesuatu hal ya yang membuat kondisi Bapak Ibu tuh bingung besok harus bagaimana, bingung besok harus bayar dari mana. Nah, disitulah saatnya Bapak Ibu berlatih. Oh iya, tapi menurut Al-Quran, di surat 65 ayat 3, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan Allah akan mencukupkan keperluan orang yang bertawakal. Pakai ayat ini untuk praktek di dalam menjalani kehidupan. Bukan bingung. Kalau bingung, terus petunjuk ayat ini buat apa? Gitu loh, Pak. Jadi Betul, Tat. antara ayat dan praktek di dalam menjalani hidup itu dipraktekkan. Nanti pertanyaan kedua, kalau nanti terbukti bahwa ini, oh iya ya, ternyata benar ya, kalau saya bertawakal, tiba-tiba Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan mencukupkan. Misalnya karyawan saya besok gajian, ternyata benar. Berarti ke depannya harusnya semakin yakin atau semakin khawatir pada dalam menjalani hidup. Semakin yakin, Tat. Nah, itu yang Allah inginkan. Makanya salah satu fungsi ujian itu kan meningkatkan keyakinan. Bukan terjebak dengan masalah yang dihadapi. Tapi kebanyakan orang malah fokus dengan masalahnya, bukan fokus mempraktekkan antara ayat-ayat yang Allah janjikan dengan yang dia jalani. Makanya kan kemarin saya sampaikan, fungsinya akal dipakai itu, maksudnya bukan untuk berpikir bagaimana caranya, maksudnya tuh akal tuh dipakai untuk mengikuti aturan SOP ayat-ayat Al-Quran agar Bapak Ibu semakin yakin kepada Allah. Coba kita buka fungsinya akal itu benar. Untuk apa? Untuk mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Silakan. Bukan untuk mikirin besok bagaimana, kita juga nggak tahu besok bagaimana. Jadi antara ayat-ayat Al-Quran itu dipraktekkan dengan masalah yang Bapak Ibu hadapi. Baik. Surat 38 ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, paham ini Bapak Ibu ini? Jadi nanti kan Bapak Ibu punya ujian, punya permasalahan. Langkah yang pertama tuh bukan mikir bagaimana, langkah yang pertama tuh lihat di Al-Quran itu seperti apa langkah-langkahnya. Jadi nanti Bapak Ibu saat menjalani ujian tuh ikuti langkah-langkah di dalam Al-Quran, bukan mikir sendiri. Salah satu langkah untuk Allah mencukupi adalah bertawakal kepada Allah. Salah satu langkah supaya kita tidak kecewa terhadap keputusan Allah adalah bertawakal kepada Allah. Itu mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti hawa nafsunya. Karena memang kecenderungan manusia itu ketika pukulan pertama, Pak, biasanya mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya, Pak. Hawa nafsunya, Tat. Contoh yang paling gampang apa? Punya masalah, biasanya ingin cepat selesai atau ingin ditolong Allah, Pak, biasanya. Cepat selesai. Nah, itu yang terjadi. Padahal maksudnya Allah ngasih ujian itu, Bapak Ibu buka Al-Qurannya. Ini kalau saya diuji itu langkah yang pertama apa di dalam Al-Quran? Langkah yang kedua bagaimana? Langkah yang ketiga bagaimana? Jadi nanti Bapak Ibu saat menjalani ujian itu benar-benar mengikuti ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran lalu membuktikan benar nggak ketika kita mengikuti ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran kita akan Allah buktikan dan Allah akan tolong. Makanya kan tadi di Al-Baqarah ayat 2 jelas, ayat Al-Baqarah 38 kan jelas kan, barang siapa mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Berarti saat menjalani ujian itu Bapak Ibu berada dalam keyakinan dan ketenangan. Jadi benar-benar jadikan Al-Quran itu petunjuk. Caranya bagaimana? Ya praktekkan ketika Bapak Ibu punya masalah, gitu loh, Bapak. Jadi salah satu fungsinya ketawakalan di sini adalah satu, agar Bapak Ibu tidak khawatir terhadap keputusan yang Allah nanti tetapkan. Yang kedua, tetap meyakini keputusan apapun yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Nah, ini kan perlu latihan masalahnya, bukan teori saja. Akhirnya, ujung-ujungnya ketika Bapak Ibu sudah mempraktekkan dan benar-benar meyakini itu, muncullah akhlak yang baik, yaitu akhlak Al-Quran, sesuai cita-cita Rasul bahwa aku diturunkan ke muka bumi ini salah satunya menyempurnakan akhlak.
Jadi antara apapun yang Bapak Ibu hadapi dengan kejadian yang sekarang Bapak Ibu hadapi dengan teori di dalam Al-Quran itu mulai sama sesuai keinginan Allah di surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Silakan Pak. Jadi Al-Quran itu dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah sih sebenarnya mungkin di grup ini sudah mulai praktek. Nah ini saya hanya menambahkan teori yang sudah selama ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, cuman lebih diperjelas lah untuk praktek. 61 ayat Baik. 2 dan ayat 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat 3-nya. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi nanti polanya Allah akan menguji kita, ya. Paham ini Bapak Ibu ya? Allah akan menguji kita. Lalu Allah akan lihat selama ini Bapak Ibu di dalam menjalani ujian itu mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti aturan-aturan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Quran, selamat. Kalau mengikuti hawa nafsunya, ya Allah biarkan dulu sampai dia sadar kembali baru mengikuti Al-Quran. Jadi maha baiknya Allah itu seperti itu. Memberikan pilihan kepada kita, ikut Al-Quran boleh, ikuti hawa nafsunya boleh. Contoh apa itu? Ketika kita berikhtiar, ya, terus hasil yang kita ikhtiarkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai ya ini. Kalau ngikuti hawa nafsunya kecewa atau menerima, Pak? Kecewa, tak? Kecewa. Kecewa sekali. Tapi kalau mengikuti Al-Quran, bertawakal atau kecewa? Bertawakal. Nah, jadi pertanyaannya, kalau mengikuti hawa nafsunya berarti menjadi masalah. Kalau mengikuti Al-Quran menjadi sarana bertawakal kepada Allah. Dan Allah berjanji mencintai orang-orang yang bertawakal. Berarti ujian yang selama ini kita terima selama ini, sebenarnya itu menjadi masalah atau menjadi sarana, Pak? Menjadi sarana untuk kita dicintai Allah, tak? Baik, berarti kalau gitu, sebenarnya ada nggak masalah yang kita hadapi selama ini? Kalau kita bertawakal tidak ada masalah sebenarnya. Nah, karena memang tujuan Allah menguji pun kan bukan buat kita bermasalah kan? Betul, tak? Tujuan Allah menguji itu ternyata hanya sebagai sarana untuk kita semakin mendekat kepada Allah. Salah satu caranya adalah bertawakal kepada Allah. Makanya orang-orang beriman tuh mengerti ini. Loh kan ini sakit. Ya nggak apa-apa sebagai sarana. Bapak Ibu juga tahu misalnya menggugurkan dosa. Ya kan? Atau menghilangkan itu tuh teorinya tahu. Nah tapi kenapa kenyataannya pas diberikan sakit kok tetap nggak terima, tetap marah. Kan ini yang menjadi masalah. Lo kan harus berobat. Silakan berobat. Tapi hatinya selama ini menganggap masalah atau sarana. Karena setiap kejadian apapun yang Allah kasih itu hanya sebagai sarana. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti Al-Quran. Tapi bagi yang mengikuti hawa nafsunya pasti itu sebagai masalah. Nah di situ tercerminlah. Tercermin apa? Yang mempraktekkan sama yang kurang mempraktekkan. Padahal tugas kita itu menjalani hidup untuk mempraktekkan ayat-ayat Allah. Sampai memang terbukti itu menjadi benar. Gitu loh Bapak Ibu. Jelas ini? Makanya setan tahu di sini. Dan setan biasanya akan membisikkan, membuat kekecewaan. Kenapa? Kalau hasilnya nggak sesuai, dia akan bisikan. Tuh awas, hati-hati. Ternyata Allah nggak mengabulkan doa kamu. Allah menzolimi kita. Kan begitu yang terjadi. Makanya sebelum nanti Bapak Ibu ikhtiar, coba evaluasi dulu. Pas diberikan suatu ujian atau permasalahan, tanya dulu. Ini tuh Allah inginnya apa ya? Kok saya dikasih ujian sakit? Kok saya dikasih ujian hutang? Kok saya dikasih ujian permasalahan keluarga? Pertanyaan pertama tuh bukan saya ingin apa, tapi Allah inginnya apa ya? Nah, bagaimana kita tahu supaya keinginan Allah itu apa? Ya buka Al-Qur'annya. Diskusi. Apakah selama ini yang kita jalan itu benar atau salah? Loh, terus bagaimana caranya? Supaya kita tahu kita itu menjalani itu benar atau salah. Ya lihat dari hatinya. Masih khawatir, masih sedih, atau tenang di dalam menjalani. Padahal kalau dipikir-pikir ya, mau khawatir, mau sedih, tetap harus dijalani ujian itu. Mau tenang pun, tetap harus dijalani. Kan harusnya pilih yang tenang saja ya Pak Eko ya. Logikanya kalau kita sadar. Betul, tak? Betul. Cuman kadang-kadang kan orang kurang sadar. Nah ini fungsinya kita manasik hati di sini. Silahkan Bapak Ibu punya keinginan, tidak dilarang, kita punya nafsu semua. Tapi pertanyaan kedua, apakah hidup kita cuma hanya sekadar ingin mewujudkan hawa nafsunya? Kan belum tentu juga.
Karena tujuan kita diciptakan itu untuk mengabdi kepada Allah. Yang namanya mengabdi kepada Allah itu berarti harusnya mewujudkan apa yang Allah inginkan. Bukan mewujudkan apa yang kita inginkan. Kan logikanya harusnya begitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, contoh misalnya kita ikhtiar. Kalau yang kita inginkan, ikhtiar itu harus sesuai keinginan kita. Kalau yang kita inginkan. Tapi kalau Allah yang inginkan, ternyata kita disuruh ikhtiar itu supaya bertawakal kepada Allah. Silahkan pilih. Dan pilihannya punya resiko masing-masing. Kan begitu. Dan Allah sudah ngasih rambu-rambu. Kalau kamu bertawakal, nih Allah akan mencintai. Tapi kalau kamu mengikuti hawa nafsunya, Allah biarkan tersesat, bahkan Allah tutup mata, telinga, dan hatinya. 45 ayat 23. Silakan, Pak. Surat 45. 45 ayat 23. Baik. Surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Baik, jelas ini Bapak Ibu ini? Atau saya mau bertanya gini Pak Ibu. Sebenarnya di dalam kita menjalani hidup, bisa nggak sih keinginan kita terwujud semua, Pak? Tidak bisa. Kita sadar ini nggak? Sadar, tak? Sadar ya bahwa kita tidak mungkin bisa mewujudkan semua keinginan kita. Loh kalau kita sadar, terus keinginan kita tidak terwujud, boleh nggak? Boleh, tak? Nah terus kenapa kecewa? Katanya sadar. Karena tidak bertawakal. Karena tidak sadar. Loh, saya ulang. Bisa nggak sih kita tuh di dalam hidup tuh mewujudkan semua keinginan kita? Tidak bisa. Tidak bisa, karena di dalam hidup itu ada dua keinginan ya, ada keinginan Betul. kita, ada keinginan Allah kan. Berarti Betul, kalau tak? keinginan kita tidak terwujud, ada keinginan Allah yang terwujud. Makanya kan tadi di surat Al-Baqarah 216 kan jelas. Apa yang kamu inginkan belum tentu baik menurut Allah. Kan begitu kan? Berarti kan artinya Ya. kita sadar. Berarti Betul, kalau kita sadar bahwa keinginan kita tuh tidak bisa terwujud semua. Lalu nanti pada suatu titik Allah tidak mewujudkan. Boleh nggak, Pak? boleh. Nah kalau boleh, terus kita kecewa tuh berarti kita sadar nggak selama ini? Nggak sadar, tak? Nah saya takutnya Bapak Ibu tuh hidup dalam kondisi nggak sadar bertahun-tahun. Loh tapi kan kita harus mau berikhtiar. Loh silakan ikhtiar. Cuman ketika ikhtiar kita belum terwujud, ketika doa kita belum dikabulkan, ketika sakit kita belum sembuh, atau ikhtiar kita belum bisa diwujudkan, ya kita harus sadar, oh memang Allah belum mau mengizinkan. Kan gitu aja sebenarnya. Tapi tetap silakan ikhtiar. Berarti ketawakalan ini penting untuk mengontrol nafsu Bapak Ibu. Karena tadi di surat 45 ayat 23 tadi jelas, kalau Bapak Ibu tetap memaksakan, ya akhirnya Allah biarkan tersesat sampai menutup mata, telinga, dan hatinya. Kan kalau sudah begitu wassalam, Pak. Iya, tak? Jadi saya ulang ya. Jadi semua orang pasti punya keinginan. Semua orang pasti punya cita-cita. Cuma sesadar apa? Bahwa tetap segala keputusan itu menjadi wewenang Allah. Sesadar apa? Dan ketika memang belum Allah wujudkan, ya sudah. Bapak Ibu tetap bertawakal dan silakan tetap berikhtiar. Justru kalau kita bertawakal kepada Allah, tuh insya Allah tidak akan putus asa. Insya Allah tidak akan kecewa, tidak akan menyalahkan takdir, tidak akan menyalahkan keadaan. Sehingga yang terwujud adalah apa? Akhlak yang mulia. Makanya benar, surat 3:159, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Karena orang bertawakal itu sadar apapun yang nanti yang diputuskan, meskipun tidak sesuai yang diinginkan, tapi dia sadar bahwa itu tetap keputusan yang terbaik. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jelas ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cara prakteknya nanti, kalau Bapak Ibu bertawakal kepada Allah tuh silakan. Mungkin Bapak Ibu dihadapkan dengan situasi nanti ya. Pastilah saya yakin dengan permasalahan, ya dengan hajat yang diinginkan. Tapi ingat, baik ya Allah, pokoknya dari awal Bapak Ibu cegat, ikhtiar Bapak Ibu itu tujuannya untuk bertawakal kepada Allah. Bukan untuk mewujudkan apa yang diinginkan.
Biasanya kalau sudah dicintai Allah atau Pak Eko sudah mencintai istri atau kita sudah mencintai suami, kalau kita sudah dicintai, Allah yang mencintai itu kira-kira ngasih nggak Pak terhadap sesuatu yang kita Ngasih, inginkan? Tat. Ngasih. Ngasih, nggak usah Bahkan bisa khawatir. lebih ngasihnya, Tat. Nah, dan Allah pun tidak pelit gitu loh. Yang terpenting Betul. itu tunjukkan sikap Bapak Ibu kepada Allahnya dulu. Ini terus saja maksain yang diinginkan, ngotot terus seakan-akan nggak ada Allah di situ. Padahal semua kejadian bisa terjadi atas izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Nah, saya takutnya Bapak Ibu terus memaksakan sesuatu, ya. Silakan, pokoknya secara maksimal silakan. Tapi hati Bapak Ibu tahu, oh ya Allah, saya bertawakal kepada. Gitu maksudnya. Paham ya, Bapak Ibu sekalian? Baik. Ini sudah jam 6 lebih 6. Seperti biasa, kalau ada sesi tanya jawab, saya buka. Silakan kalau mau bertanya berkaitan dengan materi saat ini, hari ini, itu bertawakal kepada Allah, yang tujuannya kita betul-betul sadar bahwa nanti segala keputusan menjadi wewenang Allah. Yang kedua, keputusan Allah tidak bisa berubah kalau sudah diputuskan, ya. Yang ketiga, tapi Allah memutuskan pun dasarnya tidak menzolimi hambanya. Silakan, Ibu. Dibuka, Baik, Mas, dialog. Ya, saya Pak Ustadz mau ya tanya silakan. ini. Ya silakan. Kalau saya mengikuti ceramah yang 2 minggu kemarin itu masalah qadar dan Oh ya, qadar, kemudian saya hubungkan dengan tawakal, ya itu ternyata korelasinya ada, betul betul. berkorelasi maksud saya. Mengapa demikian? Saya katakan bahwa dalam tawakal itu merupakan usaha. Usaha itu harus dilakukan secara terus-menerus. Di Betul. dalamnya ada kesabaran dan ada juga apa yang kita inginkan jangan mengharap harus dikabulkan, semua berpulang kepada keputusan Allah. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya adalah salahkah saya sebagai manusia, seandainya tawakal usaha saya itu belum dikabulkan, tetapi saya mempunyai keinginan selalu tawakal agar bisa merayu Allah di kemudian hari, meskipun qadar itu sudah ditentukan, tapi insya Allah dengan merayu itu, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Salahkah sebagai manusia? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi saya pertanyaan saya ya, ini bagus nih pertanyaan. Sebenarnya yang akan kita kejar, ya, kan semua orang pasti didasari ikhtiar itu berdasarkan keinginannya, ya Pak. Jadi semua orang tuh misalnya sakit pasti kita ingin sembuh, ya, Ya, usaha ingin secepatnya meningkat atau ingin sukses, kan semua ya, tuh didasari dari awal keinginan. Coba ya. pertanyaan saya, sebenarnya yang paling penting itu keinginan kita terwujud atau dicintai Allah dulu? Kalau sesuai dengan ikhtiar, agar ikhtiar saya berhasil, saya berpulang pada bahwa Allah harus merupakan sentral segalanya, termasuk saya harus dicinta Allah terlebih Baik, dahulu. Karena pertanyaan kedua. cinta, Nah, berarti kan dicintai Allah syaratnya tawakal ya. Pertanyaan kedua, ya, setelah kita dicintai Allah, kira-kira harusnya Allah ngasih nggak apa yang kita inginkan? soal saya Ya, sudah berusaha mencintai Allah, soal Allah mengabulkan atau tidak, semuanya itu Allah memberi sesuatu itu yang terbaik, sehingga tidak perlu suudon oke. terhadap keputusan Allah. Gini, makanya saya ulang ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, kan sampai ketika Allah sudah benar-benar mencintai, bahkan Jabal Uhud pun jadi emas, bisa kan? Ya, Bisa. Nah, artinya apa? Kalau Allah sudah mencintai kita, sebenarnya meskipun Bapak nggak minta pun, Allah pasti kasih kok. Bahkan misalnya Bapak belum berdoa terhadap apapun yang Bapak inginkan, itu tuh Allah kasih kok. Cuman ya, kan Allah memberi sesuatu itu, dasarnya apa? Nah, ini kebanyakan manusia, ini secara umum ya Pak, termasuk saya. ya, Kadang-kadang kita terus fokus bagaimana supaya diwujudkan, bagaimana diwujudkan. Loh, itu silahkan saja. Allah juga membiarkan, makanya kita suruh berdoa, kita istiqomah, kan silahkan. ya, Tapi yang terpenting itu saat kita menjalani ikhtiar kita, akhlak kita kepada Allah itu seperti apa? Gitu loh. ya, Kan cirinya orang ya, beriman dan tidak beriman itu bukan pada ikhtiarnya. Cirinya orang beriman tidak beriman itu adalah saat kita ikhtiar, akhlak kita kepada Allah seperti apa. ya, Nah, ini yang orang lupa. Makanya tadi saya bilang, kalau orang bertawakal itu, dia pasti punya keinginan dan dia pasti punya keinginannya yang ingin terwujud. Tapi dia sadar ketika Allah nanti memutuskan sesuatu,
Maka yang lebih penting itu sikap dia dalam menerima keputusan, bukan keputusannya terwujud atau tidak, gitu loh Pak. Nah, orang kan digeser sama setan tuh di situ. Akhirnya apa? Kalau kita hanya fokus kepada keinginan kita, tanpa sadar itu adalah keinginan Allah juga. Akhirnya kita kecewa, kita sedih, karena yang kita inginkan tidak terwujud. Kan itu yang terjadi biasanya. Nah, makanya Allah menyuruh kita bertawakal itu apa? Nanti mau terwujud tidak terwujud, kata Allah. Yang penting itu saat Allah ngasih itu akhlak kita bagaimana. Jadi orang bertawakal itu bukan fokus pada keinginannya terwujud atau tidak. Orang bertawakal itu fokusnya saat menerima keputusan Allah, akhlak kita bagaimana. Apakah bisa menerima dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa itu adalah qadarnya Allah, atau tetap kecewa karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah kan kalau orang sudah berpikir seperti itu, logikanya minimal kekecewaan kan berkurang kan Pak? Nah itu, coba Pak Eko di surat 3 ayat 156. Bagus ini. Jadi lebih jelas ya Pak ya. Jadi intinya silakan memohon, merayu itu boleh, tapi saat keputusan yang diputuskan kita kecewa atau tidak. Nah, di situ terlihat yang bertawakal sama yang hanya mengikuti keinginannya. Baik. Silakan. Surat 3 Ali Imran ayat 156. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Baik. Jadi ini tuh sudah mati belum Pak, saudaranya? Belum, tak. Coba baca lagi. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita. Coba kalau dia bersama kita tidak ikut berperang kan gitu kan? Oh, betul, tak. Nah, terus? Tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Jadi kan ada rasa terus dengan perkataan itu? Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Nah ini kan perbedaan orang beriman dan orang kafir itu di sini Pak. Karena Betul. Yang dia fokuskan adalah bukan pada ketawakalannya. Yang dia fokuskan adalah pada hasilnya sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah ini kan yang harus diluruskan Pak. Makanya sekarang saya akan kupas ya. Kenapa setan itu tidak bisa menggoda orang-orang yang bertawakal? Karena orang bertawakal tuh dari awal dia sadar niat yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan itu bukan hanya sekedar mewujudkan keinginannya. Niat yang dia lakukan adalah dia bisa menerima keputusan Allah apapun dan ridho secepatnya dengan apapun yang Allah putuskan. Karena kalau Bapak Ibu berikhtiar tanpa ketawakalan, apa yang terjadi? Surat 22 ayat 52, silakan. Kenapa setan tidak bisa menggoda itu di sini, saudara? Surat 22 ayat 52. Coba. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Stop. Jadi kenapa kita dalam berikhtiar itu harus ada ketawakalan atau ada ilmu tawakal di situ? Karena kalau Bapak Ibu hanya sekedar mengejar apa yang diinginkan, setan secara sadar tidak sadar akan masuk dan menggoda kita agar apa? Agar kecewa terhadap keputusan yang nanti Allah putuskan. Gitu loh Pak. Sehingga nanti kenanya dua, tidak beriman kepada qada dan qadar dan tidak bertawakal kepada Allah. Kan begitu yang terjadi. Jadi betul ya yang Pak Aris sampaikan. Jadi prinsipnya silahkan Bapak Ibu merayu Allah, mengejar sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, tapi goalnya yang mana? Dicintai Allah atau hanya sekedar apa yang diwujudkan? Dan kadang-kadang luar biasanya Allah tuh, Allah menguji kadang dikasih Pak. Nah setelah dikasih Allah akan lihat sikap kita setelah dikasih itu bagaimana. Apakah semakin yakin kepada Allah atau semakin malah ingin mewujudkan keinginan yang berikutnya? Kan begitu yang terjadi. Makanya kan manusia itu kalau punya keinginan kan nggak akan pernah selesai.
ingin punya sepeda, setelah sepeda punya motor, setelah punya motor punya terus saja, karena memang dasar manusia adalah mengikuti hawa nafsunya. Bagus. Sudah jelas ya Pak ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Berikutnya tadi ada Ustaz, saya Bapak atau Ibu Abi. Oh, Ya, silakan, silakan. silakan. ya. Ustadz, kalau misalnya nih apa namanya tadi kan masih ada kecewa di hentakan pertama. Nah, itu belum kita ya ada prosesnya lah gitu. Itu gimana kalau misalnya kita masih ada jeda untuk ya karena kan belum berlatih ya Ustadz ya. Ya. Baik, jadi gini. Sebenarnya dasarnya manusia itu kan tergantung kebiasaan. Seperti misalnya saya mau nanya ke Pak Eko ya. Misalnya ada orang yang berlatih terbiasa bela diri sama yang tidak terbiasa bela diri. Kira-kira refleksnya sama atau beda, Pak? Beda, Tat. Kenapa beda? Karena sudah terlatih dia. Nah, jadi sebenarnya Bu, intinya itu kan ini kan masalah latihan. Mungkin kemarin Bapak Ibu misalnya belum terlalu paham tentang ketawakalan itu seperti apa, gitu kan? Tapi karena sekarang oh iya ya, kan saya harus berlatih. Jadi dari awal tuh udah di-set. Baik ya Allah, pokoknya sekarang saya mau ikhtiar nih, saya sakit, saya mau ke dokter, saya mau cari dokter yang bagus, silahkan. Tapi niat yang kedua ingat, saya mau bertawakal kepadamu juga. Jadi sakit ini selain sebagai memang suatu ujian yang harus dijalani, tapi si orang bertawakal ini tahu bahwa ini sebagai sarana saya berlatih gitu loh. Jelas nggak Bu nih? Jadi ini ujung-ujungnya masalah latihan atau kebiasaan. Jadi kalau misalnya pukulan pertama kita masih bingung, masih kaget, ya nggak apa-apa. Tapi kita mulai ngerti bahwa nanti ketika ada masalah berikutnya, oke, ini sebagai sarana saya berlatih untuk menjaga keyakinan berikut kepada Allah. Gitu. Tenang aja. Jadi semua yang kita jalani itu adalah proses berlatih. Ingat ya. Jadi kalau misalnya kita masih gagal, ya nggak apa-apa. Tapi ikhtiar lagi, niat lagi. Karena yang Allah lihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Makanya kan Bapak Ibu tiap sholat selalu minta tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan hasil yang lurus ya. Kenapa minta jalan yang lurus? Yaitu jalan yang kau beri anugerah nikmat. Jadi Bapak Ibu fokus di prosesnya, ikuti Al-Quran, maka tolak ukurnya hatinya pasti menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi yakin gitu loh. Jadi tenang saja ya, ikuti langkahnya bahwa ujian-ujian hidup setiap hari itu untuk proses berlatih kita. Supaya kita semakin dekat kepada Allah. Kalau selama ini kaget karena masih menganggap itu bukan sarana latihan, tapi sebagai masalah karena tidak sesuai dengan keinginannya, kan begitu aja. Jelas paham ini? Jadi berlatih saja. Caranya bagaimana? Kalau saya dulu latihannya gampang, ditulis saja Bu. Misalnya kan semua kejadian atas izin Allah, tulis aja misalnya di rumah, di setir mobil, tulisan izin Allah, izin Allah. Jadi pas ada suatu kejadian, oh ini izin Allah dulu ya, oh ini izin Allah. Jadi itu lama-lama akan membuat kebiasaan kita mudah menerima suatu kejadian. Bagus, silakan. Ya, silakan Mas. Silakan Pak. Pak Fadil, silakan. Di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, saya punya pertanyaan mengenai keinginan. Tapi ini pertanyaannya muncul karena rasa penasaran aja, Ustaz. Ya. Misalnya kita itu punya kemauan. Halo? Ya, gimana? Ya. Semisalnya kita itu punya kemauan sendiri terhadap apa yang Allah udah jamin, seperti rezeki, istri, dan lain-lain. Kalau apa yang dikabulkan itu nggak sesuai dengan kemauan kita dan kita sedih, itu egois bukan Ustaz? Baik, makanya tadi saya bilang orang sedih itu ya harusnya ditanya dulu niat awal itu apa. Contoh saya kasih gambaran gini aja. Bapak bersedekah nih ya sama orang. Atau misalnya gini lah. Misalnya saya mau bersihin masjid misalnya ya. Tujuan Bapak bersihin masjid itu apa misalnya? Saya karena ikhlas lillahi ta'ala karena Allah saja. Misalnya satu ya, orang bersihin masjid. Atau yang kedua berharap nanti saya kalau bersihin masjid mudah-mudahan nanti ada orang yang ngasih uang saya setelah membersihkan misalnya. Ada dua, sama-sama bersihkan masjid, tapi niatnya yang satu lillahi ta'ala memang mencari ridho Allah. Yang kedua karena ingin misalnya mendapatkan uang dari misalnya pengurus masjid yang nanti lihat saya membersihkan. Kira-kira efeknya kepada yang pertama sama yang kedua, Mas Fadil, kira-kira sama atau beda? Beda. Beda. Kenapa beda? Kira-kira kalau yang memang niatnya dari awal lillahi ta'ala, kecewa atau tidak? Enggak.
Nah, tapi kalau yang niatnya memang ingin mendapatkan upah dari yang dia lakukan, kecewa atau tidak? Iya. Jadi awal yang pertama kali Bapak Ibu baru luruskan itu niatnya. Makanya kan tadi saya bilang, silakan Bapak Ibu ikhtiar, tapi niatnya apa? Hanya untuk mewujudkan keinginannya atau untuk bertawakal kepada Allah. Makanya di surat Al-Baqarah 225. Silakan Pak. Hati-hati ya terhadap niat. Ini karena ini yang memandu kita nanti kemana gitu loh. Surat Al-Baqarah 225. Surat 2 Al-Baqarah ayat 225. Apa kata Allah? Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Nah, ini yang pertama dibenerin Mas Fadil. Jadi segala sesuatu silakan berikhtiar, tapi niatnya apa? Nah, di awal kajian saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu kan. Banyak orang ketika dikasih masalah ya Pak Eko, jujur ya. Biasanya tuh niatnya ketika diberikan masalah tuh ingin secepatnya menyelesaikan ikhtiarnya atau ingin ditolong Allah. Ingin secepatnya menyelesaikan. Nah, akhirnya apa? Kalau ingin secepatnya menyelesaikan, di sini sumber masalahnya. Karena kan tetap semua permasalahan tetap yang bisa menyelesaikan kan Allah kan. Betul. Nah, harusnya niat yang benar itu bukan ingin secepatnya menyelesaikan, tapi niatnya adalah ingin ditolong Allah. Sehingga apapun yang nanti dilakukan menjurusnya ke arah ingin ditolong Allah. Simpelnya bagaimana? Kira-kira menurut Pak Eko, kalau Allah ingin nolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur dong. Nah, makanya ketika Bapak Ibu dipukul pertama oleh kejadian atau ujian, pasti Bapak Ibu kalau niatnya ingin ditolong Allah, bersyukur dulu. Loh, kenapa kamu bersyukur kan dapat masalah? Loh, saya niatnya ingin ditolong Allah. Karena Allah menolong kepada yang bersyukur. Kan begitu harus. Setelah itu silahkan ikhtiarnya sama. Tapi sikapnya sudah berbeda. Niatnya sudah berbeda. Jadi ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong yang pertama luruskan dulu niatnya. Karena setan menggoda dari situ. Jadi kebanyakan orang biasanya niatnya itu hanya ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Bukan apa yang Allah inginkan. Kayak gini lah. Kita punya masalah, ingin cepat selesai atau ingin sabar biasanya? Ingin cepat selesai. Nah, padahal Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Padahal kalau Bapak Ibu niatnya ingin sabar, berarti kan tetap menjalani, yang sama-sama menjalani kan. Cepat selesai tetap harus menjalani, sabar juga harus menjalani. Tapi akan berbeda yang mengikuti hawa nafsunya, yang tadi setan membisikkan dari keinginannya, dan yang benar-benar ingin menjadi sabar dengan masalah yang dihadapi. Kan jadi beda nih untuk Bu. Jelas ya Bu ya, kalau niatnya kita menjalani ingin sabar, berarti kan apapun kejadian yang kita jalani, kita hadapi meskipun tidak enak, itu kan kita terima. Karena memang kita ingin sabar. Nah, disinilah awalnya manusia dimelesetkan oleh iblis. Makanya kan tiap sholat kita minta jalan yang lurus agar apa? Agar jangan disesatkan. Karena target iblis di dalam Bapak Ibu menggoda, itu cuma satu Pak, menyesatkan Bapak Ibu di jalan yang lurus. Agar mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Coba surat 7 ayat 16. Benar nggak iblis itu menggoda agar Bapak Ibu tidak lurus? Udah gitu aja. Surat 7 ayat 16. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, ingat loh Bapak Ibu, makanya kan Bapak Ibu tiap sholat mohon jalan yang lurus agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tapi iblis tahu, ini orang kalau di jalan yang lurus bahaya. Pertama dalam menjalani ujian dia akan jadi tenang. Yang kedua pertolongan Allah akan cepat datang. Makanya dia plesetkan. Dari apa? Dari niatnya. Geser dulu niatnya. Jadi iblis akan menyesatkan Bapak Ibu di jalan yang lurus. Baik, cirinya kalau sudah disesatkan apa Pak Eko? Ayat 17-nya. Dan menurut Bapak Ibu ini biasa sebenarnya. Nah, ayat 17-nya apa? Kalau sudah disesatkan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Terus? Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yang terjadi apa? Mengeluh kan? Mengeluh. Merasa nggak adil kan? Betul. Nah ini makanya sikap inilah yang harus Bapak Ibu perbaiki. Jadi ujung-ujungnya Bapak Ibu, semua ujian yang Bapak Ibu hadapi, silakan ikhtiar. Tapi pertanyaannya, apakah akhlak Bapak Ibu saat menjalani ikhtiar itu termasuk yang beriman? Atau hanya yang mengikuti hawa nafsunya?
Kan pilihannya cuma dua itu aja. Jalan yang lurus berarti mengikuti Al-Quran, SOP-nya. Jalan yang sesat mengikuti hawa nafsunya. Dan kebanyakan orang biasanya diberikan ujian, berikan masalah, pasti yang pertama adalah mengikuti hawa nafsunya. Makanya dikontrol lewat namanya aturan Al-Quran. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, ya tujuan Allah menguji apa? Itu tuh sebenarnya untuk ke hawa nafsu semuanya ujung-ujungnya. 76 ayat 2, silakan Pak. Surat 76 ayat 2. Surat Benar, 76 Al-Insan ayat 2. Untuk mengontrol hawa nafsu kita, coba. Baik. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kenapa harus ada perintah dan larangan? Karena kecenderungan hawa nafsu itu adalah mengikuti apa yang diinginkan. Kadang-kadang menabrak perintah dan larangan dari Allah. Mulai paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa harusnya ikhtiar itu harus ada ketawakalan di situ. Kalau nggak Bapak Ibu kepada ketawakalan pasti kecewa. Bahkan pasti akan menyalahkan Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Dan sikap berprasangka buruk kepada Allah itu termasuk orang-orang apa? 48 ayat 6, silakan. Surat 48 ayat 6. Surat 48 Al-Fat ayat 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, Kenapa yang diazab? berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa diazab, Pak? Karena berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa Allah nggak nolong saya? Kenapa Allah mengabulkan doa saya? Ini kan efek ini. Dari dasarnya awal niatnya hanya ingin mewujudkan apa yang diinginkan. Bukan niatnya apa yang Allah inginkan. Atau saya mau nanya ya Pak Eko ya, kira-kira selama kita hidup, kita tuh selalu fokus pada keinginan sendiri atau keinginan Allah sih Pak? Fokus keinginan sendiri, Tat. Kira-kira kalau dikalkulasi berapa persen kita fokus pada keinginan sendiri sama keinginan Allah? 89,9, Tat. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ya Bapak Ibu juga saya yakin ilmunya sudah tahu. Tinggal yang terpenting itu setelah itu praktekkan di dalam ujian yang Bapak Ibu selama ini hadapi sehari-hari. Itu aja kan. Jadi ujian itu hanya sebagai sarana untuk mengimplementasikan ayat-ayat yang sudah tadi Bapak Ibu pelajari. Itu aja sebenarnya. Sehingga apa? Yang munculnya adalah keyakinan, ketenangan. Ya. Dan yang terpenting itu apa? Benar-benar muncul rasa bahwa Allah tuh ada dan mengawasi kita. Nanti akan begitu sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya waktunya sudah juga habis. Tapi terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau manasik hati ini memang bermanfaat, insya Allah nanti kita lanjut ya. Agar apa? Selain jasmani, Bapak Ibu pun harus menata atau memperbaiki hati kita di dalam menjalani proses ujian kehidupan kita sehari-hari. Karena perbedaan orang beriman dan kurang beriman itu dari situ, dari sikap saat menjalani kehidupan, terutama saat Bapak Ibu diuji oleh Allah. Apakah Bapak Ibu tetap yakin kepada apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran? Atau Bapak Ibu terjebak dengan keinginannya, hawa nafsunya yang tidak akan pernah selesai? Ya, jelas ya Bapak Ibu semua? Baik, kalau jelas, terima kasih. Seperti biasa nanti rekamannya saya share di YouTube ya. Kalau yang tidak bisa melihat, nanti saya share linknya. Dari Budame, Tat, bermanfaat sekali, Tat. Ya, alhamdulillah. Tat. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.